Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Edi Sunarto dari kelas 4 MMI 2 Malam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya yang berjudul tentang perancangan sistem informasi cuti pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus menggunakan bahasa pemrograman berbasis web. Baiklah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Aplikasi web, website, atau bisa disebut juga dengan perangkat lunak berbasis web telah berkembang pesat dari segi penggunaan, ukuran, bahasa yang digunakan, dan kompleksitasnya. Aplikasi web ini pada mulanya hanya berupa situs web yang bersifat statis dan negative oriented, serta lebih banyak digunakan sebagai brosur produk atau profil perusahaan online. Pada saat ini aplikasi web telah banyak bersifat dinamis, interaktif, dan task oriented untuk digunakan dalam sistem operasi, telekomunikasi, perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut dengan koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu, maka saya membuat website cuti pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam saat CU 17 Agustus, yang mana sebelumnya koperasi ini masih menggunakan Microsoft Word untuk mendata cuti pegawai mereka. Maka dari itu, agar cuti pegawainya jika memakai Microsoft Word, maka masih kurang efektif dan efisien dalam hal pengolahan data cuti pegawai, karena dalam bentuk penyimpanan data cuti pegawai dan juga keamanan data cuti pegawai masih bisa diakses oleh orang lain. Peranan website ini tidak terlepas dari penggunaan peralatan yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang mengandalkan tenaga manusia. Tujuan saya membangun website ini terutama untuk keamanan data cuti pegawai di dalam database tersendiri, agar hemat waktu melakukan pengentrian data. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya melakukan penelitian dan pembuatan sistem informasi untuk membantu kelemahan yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Cuti Pegawai pada Koperasi Sistem Simpan Pinjam CU 17 Agustus menggunakan bahasa pemrograman web. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perancangan sistem yang baru berbasis web ini dapat meminimalisir terjadinya duplikasi data dan juga mempermudah dalam melakukan proses pengentrian data permohonan cuti pegawai. Yang kedua, bagaimana merancang database yang dapat mempermudah dalam proses menyimpan dan hanya karyawan yang bisa melakukan pengentrian dan permohonan cuti pegawai. Dan selanjutnya, ruang lingkup masalah. Agar dalam pembuatan tugas akhir tidak menyimpang dan dari tujuan sebenarnya, maka perlu adanya batasan masalah, yaitu
membahas tentang cuti pegawai, yaitu data pegawai dan data yang berhubungan dengan sistem yang akan dirancang, serta pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian menggunakan bahasa pemrograman web. Selanjutnya, hipotesa. Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, terlihat jelas bahwa masih dapat kekurangan yang menjadi masalah pada Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus dalam pengolahan data cuti pegawai. Rancangan sistem informasi pengolahan data cuti pegawai berbasis web dapat memberikan kemudahan dan menghemat waktu dalam melakukan pengolahan data. Dengan adanya sistem yang berbasis web ini memberikan manfaat bagi pengguna dan pengantrian permohonan cuti pegawai, penyimpanan data cuti pegawai yang lebih aman. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, merancang sistem cuti pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dan dalam pengantrian data cuti pegawai agar data yang dientrikan tersimpan lebih aman dan hanya bisa diakses oleh admin. Yang ketiga, memudahkan admin dalam membuat laporan bulanan atau tahunan cuti pegawai yang akan diberikan kepada manajer. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun laporan tugas akhir ini, saya menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama, penelitian lapangan atau field research. Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendukung dalam penyusunan tugas akhir ini, saya menggunakan beberapa metode, yaitu pertama, wawancara. Dalam penulisan penelitian ini, saya melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada karyawan atau staf Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus mengenai proses pengantrian data cuti pegawai. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Saya juga melakukan pengamatan secara langsung proses cuti pegawai yang berkaitan dengan judul tugas akhir yang saya bahas ini. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Dalam tugas akhir ini, saya menggunakan berbagai media cetak dan elektronik seperti buku, jurnal, internet, dan dokumen sebagai referensi dalam penyusunan laporan tugas akhir saya ini. Yang ketiga, penelitian laboratorium atau laboratory research. Dalam penelitian ini, saya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pembuatan hasil laporan ini. Adapun spesifikasinya yaitu perangkat keras yaitu prosesor, yang kedua RAM, dan yang ketiga hard disk, yang ketiga printer. Perangkat lunaknya yaitu sistem informasi Microsoft Word, yang kedua Microsoft Office, yang ketiga aplikasi SAM, yang keempat aplikasi Adobe Dreamweaver, yang kelima aplikasi Adobe Photoshop, yang keenam aplikasi Chrome browser. Selanjutnya, sistematika penulisan, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 gambar umum tempat penelitian,
dan bab 3 landasan teori. Jadi sistematika penulisan terbagi menjadi 3 bab dalam proyek tugas akhir saya ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian. Yang pertama, sejarah singkat Koperasi CU 17 Agustus. Awalnya didirikan Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus adalah sebagai alat pemersatu umat Kristiani yang dulu hanya beranggotakan 25 orang dan didirikan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1990 dengan nama CU 17 Agustus, dan kepengurusan awal yang hanya para pengurus gereja. Sampai tahun 2007, perkembangan CU 17 Agustus ini sangat lambat. Pada akhir 2007, aset CU 17 Agustus hanya berjumlah 1,3 miliar dengan jumlah anggota yaitu 786 orang. Melihat perkembangan ini yang lambat ini, maka para pengurus melakukan rapat dan merencanakan cara dalam mengembangkan CU 17 Agustus. Dan akhirnya para pengurus anggota sepakat untuk mengurus badan hukum dan mulai menjadikan CU 17 Agustus ini bukan hanya pemersatu gereja, tapi mulai menjadikan CU 17 Agustus ini menjadi koperasi untuk semua kalangan. Pada tanggal 15 September 2009, CU 17 Agustus telah mendapatkan badan hukum, dan mulai saat itu CU 17 Agustus berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus sampai saat sekarang ini. Selanjutnya, struktur organisasi CU 17 Agustus, di mana ada pengawas dan penasihat, di bawahnya ada pengurus, dan di bawah pengurus ada manajer, di bawah manajer ada karyawan, dan di bawah karyawan ada anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori merupakan landasan bagi penulis dalam pelaksanaan penelitian. Pada kajian teori merupakan landasan bagi saya untuk melaksanakan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam CU 17 Agustus, karena dalam melakukan penelitian membutuhkan kajian yang mendukung kebenaran dalam merancang penelitian tersebut. Adapun kajian teori dalam penulisan digunakan penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem. Pengertian sistem. Ada beberapa ilmuwan, yaitu yang pertama menurut Darvish dalam Lat Jamuddin mengatakan sistem sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa saran atau maksud. Sedangkan menurut Lucas dalam Lat Jamuddin mengatakan sistem sebagai komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, yang terpadu. Dari pendapat para ilmuwan, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama, yang terdiri
dari suatu komponen atau variabel yang terorganisir dan saling berinteraksi dalam saling bergantung satu sama lain untuk mencapai sasaran atau maksud. Selanjutnya, sistem informasi. Menurut Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon dalam jurnal Kaputama mengemukakan bahwa data adalah sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam format yang bisa dimengerti dan digunakan orang. Sedangkan menurut Jogi Yanto dalam jurnal Infotama, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar untuk tertentu dan dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah masa waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang dimiliki kegunaan. Menurut Hartono mengatakan bahwa data adalah representasi fakta nyata dunia nyata yang memiliki suatu objek entitas seperti manusia, barang, peristiwa, dan sebagainya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang web. Menurut Siberto, World Wide Web atau WW atau bisa dikenal dengan istilah web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang bahasa pemrograman web. PHP adalah perangkat lunak bebas yang dirilis di bawah lisensi PHPQ, tidak kompatibel dengan GNU General Public License atau GPL. Karena pembatasan pada penggunaan PHP dapat digunakan sebagian besar server web dan juga sebagai sel mandiri pada hampir setiap sistem informasi dan platform. Menurut Wibowo, PHP adalah bahasa scripting server-side bagi pemrograman web secara sederhana. PHP merupakan tool bagi pengembangan web dinamis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basis data atau database. Menurut Edi Sutanta, dapat dipahami sebagai suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Adapun macam database yang pertama, database MySQL, yaitu sebuah server data SQL multi-user dan multi-thread. SQL sendiri adalah suatu bahasa database yang populer di dunia. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep dan terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual yang saya tuangkan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: yang pertama, menganalisa dan mengidentifikasi masalah, selanjutnya merumuskan masalah, dan selanjutnya perancangan desain sistem secara global, dan
terinci, dan selanjutnya perancangan database, selanjutnya aplikasi program dan bahasa pemrograman PHP, selanjutnya saya menguji coba dan memperbaiki kesalahan, dan selanjutnya implementasi dan mendokumentasikan. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang proyek tugas akhir saya, dan saya ucapkan terima kasih.